pendeta, kehidupan ini adalah sebuah realita, tapi juga sebuah misteri. Kehidupan ini semu, tapi juga kekal. Ya, realita, misteri, semu, kekal. Realita karena kita ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita berjuang dan melakukan banyak hal sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, yang kita terima dari Tuhan sebagai Sang Pemberi kehidupan bagi kita. Tapi dia menjadi misteri karena kita tidak tahu seperti apa hidup kita di depan. Kita ada saat ini, kita bersyukur, kita sehat dan kuat. Kita tidak tahu beberapa waktu di depan seperti apa. Ada orang yang kaget-kaget juga selesai, padahal orang bilang dia sehat, mah. Sebaliknya ada orang yang sudah berkumpul lama dengan sakit dan penderitaan, tapi belum juga. Itu misteri yang tidak akan pernah terpecah. Karena kita terbatas dan bahwa Tuhan Maha Kuasa dengan kedaulatannya, keputusannya dan kehendaknya. Hidup ini semu, karena kita akan meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki selama hidup di dunia. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita kerjakan dengan kerja keras, pada akhirnya kita pulang dengan kosong. Sekali dosa, sudah tidak banyak yang kita bawa. Yang paling biasa kalau orang tahu itu pakaian yang kita pakai di rumah sakit atau hal-hal penting yang ada pada kita. Lebih daripada itu tidak. Karena peti yang disiapkan juga terbatas, hanya khusus untuk tubuh kita yang sudah tahu. Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi dia juga bernilai kita semu karena kita meninggalkan segala sesuatu yang kita peroleh, kita kerja keras selama hidup, kita tinggalkan, tapi juga bernilai kekal karena kita akan kembali kepada Sang Pemilik hidup. Ketika kita selesai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini dengan baik dan benar, dan kembali berjumpa dengan Sang Pemilik kehidupan ini lewat jalan kematian. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ini sesungguhnya tidak mudah menuju ke kehidupan yang kekal. Ini tidak mudah karena ada banyak ujian hidup yang harus kita hadapi, termasuk lewat sakit dan penderitaan yang di dalamnya kita juga berkumpul dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan dapat menolong saya? Apakah Tuhan dapat melepaskan dan membebaskan saya dari ujian berat? Apakah Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan saya dari penderitaan yang saya alami? Bapak, saudara, ada banyak orang yang tidak bertahan dan kecewa ketika sudah berkumpul sekian lama dengan masalah atau karena sakit penyakit. Dan pergumulan itu terasa berat, tapi Tuhan seolah diam dan membiarkan kita tetap menanggung masalah dan penderitaan kita sendiri. Ada banyak orang sekali lagi tidak bertahan dan meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa dan marah dengan Tuhan, dan kemudian memilih jalannya sendiri, lalu tenggelam dan dalam kekecewaan. Tapi ada banyak orang juga yang tetap bertahan dan percaya bahwa jawaban Tuhan pasti ada, apapun bentuknya. Mama saudara, Mazmur 28 yang baru saja kita baca dan dengar adalah rintihan Daud ketika dia berada dalam pergumulan yang sangat berat, dan Tuhan seakan diam. Tentu saja merupakan hal yang sangat menyedihkan ketika seorang yang kita harapkan
Mama saudara-saudara sangat menarik memperhatikan reaksi Daud ketika dia merasa Tuhan lihat, yaitu dia memilih tidak diam terhadap Tuhan. Daud tetap berdoa, malah dikatakan berteriak dan mengangkat tangan, Anda berserah penuh kepada Tuhan. Oh mama saudara, biasa kalau orang percaya, dia kalau berdoa sungguh-sungguh dia angkat tangan, dia percaya bahwa Tuhan pasti turun tangan dan bertindak. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia berserah, dia berteriak dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Tanda dia sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan. Ia tetap mempercayai bahwa diamnya Tuhan bukan berarti tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan enggan bertindak. Karena sesungguhnya Tuhan terus bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Kadang-kadang kita yang tidak sadar dengan kondisi ini karena keraguan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, Bapak saudara, dari berbagai pertemuan kehidupan kita. Tapi seringkali mata hati kita, mata iman kita menutupi itu semua. Kita belajar hari ini dari Thomas, betapa dia yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak diam, Tuhan tidak enggan untuk bertindak. Tuhan tidak peduli kepadanya, tidak. Tuhan terus bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Yang perlu dari kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Dan itu terbukti bahwa di ayat 6 bacaan kita, Bapak saudara, Daud menyatakan pengakuannya bahwa Tuhan telah mendengar suara permohonannya. Ya. Pasal 28 ayat 6 bacaan kita tadi. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan keyakinan, dengan keberanian, dengan kepercayaan yang luar biasa, Daud menyatakan pengakuan ini bahwa Tuhan telah mendengar suara permohonannya. Mengatakan ini ada sebuah kisah yang menarik, Bapak saudara. Saya percaya bahwa ada banyak kisah cerita kehidupan kita yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita kuat menghadapi tantangan dan ujian hidup yang berat. Di kisah ini saya ambil karena dia juga menjadi bagian dari kisah yang memberi inspirasi dan sangat menguatkan. Penama seorang perempuan yang luar biasa dan hebat. Dia dibesarkan sebagai anak yatim di India dari keluarga yang kurang mampu. Tapi kemudian dia menjadi seorang mahasiswa yang sangat cerdas dan aktivis gerakan mahasiswa Kristen di India. Ya, karena dari keluarga yang kurang mampu, dia berjuang untuk hidup lebih baik. Dan karena itu dia menjadi dosen fisika di usianya yang 20. Ini luar biasa. Kalau kita berjuang sungguh-sungguh, saya kira tidak ada yang mustahil. Penama membuktikan itu dalam hidupnya. Dari keluarga yang biasa, tapi dia belajar untuk sungguh-sungguh mengenai hidup yang Tuhan anugerahkan. Dia terlihat sehat dan menjalani hari-hari hidupnya dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang dosen. Tapi tiba-tiba Bapak Mama, saudara-saudara, dalam tubuhnya ditemukan sel kanker yang ganas. Sel kanker yang ganas. Dan sebagai seorang manusia, dia juga berupaya untuk berubah. Dia mau sembuh, dia mau sehat, dia melanjutkan hidup, dia mau bekerja, dia mau memberi diri untuk menolong mahasiswa dengan pengetahuan yang dia miliki. Namun setahun kemudian dia meninggal dunia. Memang hari ini bicara tentang kanker, Bapak Mama, banyak orang berusaha. Dia juga mungkin menutupi